Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ang Yudo Prastowo MPD dan Ibu Nur Izati SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah profesi pendidikan. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Stefani Luna dengan NIM 230-222, Laidi Aprilia Sesa dengan NIM 230-224, dan Anissa Gispa dengan NIM 230-225. Di sini kami akan memberikan laporan kami mengenai studi kasus yang berjudul Generasi Z dengan segudang masalah yang dihadapi. Untuk hasil dan pembahasan itu yang pertama itu ada pengumpulan data. Kami menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Bentuk dokumen yang kami jadikan bahan dalam studi dokumentasi ini adalah dokumen resmi berupa dokumentasi eksternal, yaitu informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial seperti koran dan sumber dari artikel, surat kabar internet. Selanjutnya mengenai permasalahan data dan fakta akan dijelaskan oleh Anissa Gispa. Kepada Gispa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan permasalahan data dan fakta. Di sini yaitu karakter Gen Z lebih beragam, bersifat global, serta memberikan pengaruh dan pada budaya dan sikap masyarakat kebanyakan. Satu hal yang menonjol, Gen Z mampu memanfaatkan perubahan teknologi dan teknologi bagian sendi kehidupan mereka. Ada 5 karakteristik utama Gen Z yang membedakan dengan generasi sebelumnya. Pertama, media sosial. Gen Z merupakan yang menjadikan media sosial sebagai jembatan atau keterasingan, karena semua orang dapat terhubung, berkomunikasi, dan berinteraksi. Ini berkaitan dengan karakteristik kedua, bahwa keterhubungan Gen Z dengan orang lain ada hal yang terpenting. Ketiga, kesenjangan keterampilan bisa ada pada generasi ini, sehingga upaya mentransfer keterampilan dari generasi sebelum seperti komunikasi, interpersonal, budaya kerja, keterampilan teknis, dan berpikir kritis. Keempat, kemudahan Gen Z menjelajah dan terkoneksi dengan banyak orang secara virtual, menyebabkan pengalaman mereka menjelajah secara geografis menjadi terbatas. Meskipun begitu, kemudahan mereka terhubung dengan banyak orang dari beragam belahan dunia menyebabkan Gen Z memiliki pola pikir terbuka, open-minded. Yang terakhir yaitu keterbukaan generasi ini dalam menerima berbagai informasi, pandangan, dan pola pikir, menyebabkan mereka mudah menerima keragaman dan perbedaan pandangan. Akan suatu hal, namun dampaknya kemudian Gen Z menjadi sulit mendefinisikan dirinya sendiri. Identitas diri yang terbentuk seringkali berubah berdasarkan pada berbagai hal yang mempengaruhi mereka berpikir dan masalah yang dihadapi semakin kompleks. Adapun rumusan masalah, apa saja masalah yang dihadapi oleh generasi Z? Lalu, faktor-faktor penyebabnya, yaitu keterbukaan generasi ini dalam menerima berbagai informasi berdampak kemudian, dan generasi Z menjadi sulit mendefinisikan dirinya sendiri. Identitas yang terbentuk seringkali berubah karena berbagai hal yang mempengaruhi mereka berpikir. Hanya sedikit dari generasi Z yang optimis bahwa Indonesia bisa menerapkan sistem pemerintahan yang bersih, baik, dan transparan di masa depan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Gispa. Selanjutnya mengenai pembahasan dan solusi akan dijelaskan oleh Stefani Luna. Kepada Luna dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dan solusi, yaitu refinement. Yang pertama, alternatif pemecahan. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari kasus tersebut, benar bahwa banyak sekali masalah yang dihadapi oleh generasi Z. Salah satunya adalah sistem pemerintahan yang tidak bersih, sehingga tingginya praktik korupsi di Indonesia yang membuat generasi Z menyoroti permasalahan korupsi, kebijakan, dan hukum yang ada di Indonesia yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Oleh karena itu, permasalahan sistem pemerintahan yang tidak bersih harus mulai diberantas dan melakukan transparansi. Poin kedua yaitu perlakuan. Pada generasi Z,
kebijakan atau perekonomian yang dibuat oleh pemerintah semakin tidak bisa diprediksi, yang membuat pekerjaan lama akan menghilang dan muncul pekerjaan yang baru. Generasi Z harus aware dengan perubahan karena walaupun hanya perubahan kecil, tetapi akan semakin membuka persaingan, maka generasi Z harus mempunyai prioritas dalam menentukan tujuan hidup ke depannya. Poin ketiga, evaluasi. Sudah sepantasnya generasi Z aware dengan perubahan, sehingga dalam menghadapi perekonomian yang semakin tidak bisa diprediksi, generasi Z sudah fokus pada pengembangan karir. Selain itu, pada pengembangan karir, mereka juga ingin membuka atau meneruskan usaha agar memperbanyak sumber pemasukan, kemudian diinvestasikan pada sektor pendidikan atau menambah skill. Yang terakhir atau poin keempat yaitu tindak lanjut. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan skill yang dimiliki akan mendatangkan kesempatan dan peluang baru di masa depan. Generasi Z harus mempunyai rencana ke depan yang matang. Tetapi generasi Z jangan hanya fokus pada satu titik saja, melainkan harus memperbanyak skill baru yang bermunculan. Generasi Z juga tidak perlu takut dalam menghadapi perubahan, karena banyak kesempatan yang bisa diraih dengan berbagai akses. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Stefani Luna. Nah, itu tadi adalah laporan studi kasus kami mengenai generasi Z dengan segudang masalah yang dihadapi. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.